syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jadi begini ya, pertama-tama kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sebagai masyarakat Cilegon telah memiliki pabrik baja BUMN, badan usaha milik negara, kebetulan dibangun di Cilegon. Jadi ceritanya begini, yang saya pernah dengar, yang pernah saya tahu, mudah-mudahan ini satu bisa akan menambah pengetahuan buat kita, khususnya buat generasi, bahwa Presiden Soekarno pada tahun 1956 pernah berkunjung ke Amerika Serikat. Dalam kunjungannya itu beliau disambut baik oleh kepala negara Amerika pada saat itu, dan salah satu tujuan kunjungan itu adalah untuk membangun hubungan antar negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan teknik, bahwa negara kita pada saat itu menginginkan dapat berkembang, menjadi negara berkembang, dapat menjadi negara maju, dan menginginkan bahwa di negara kita ini dibangun satu pabrik strategis, yaitu pabrik baja. Hanya saja ketika berkunjung ke Amerika itu, rupanya Amerika belum berkenan pada waktu itu, sehingga Soekarno kemudian tidak meneruskan pembicaraannya tentang masalah itu karena Amerika tidak bersedia. Nah, karena ketidakbersediaannya itulah Soekarno mungkin barangkali sebagai manusia biasa merasa kecewa, sehingga kembali ke Republik Indonesia dengan tidak membawa hasil atau belum membawa hasil. Kita tahu pada saat itu telah terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Akhirnya dengan penolakan itu berangkatlah Soekarno ke Uni Soviet. Di Uni Soviet, di Uni Soviet itu diterima dengan baik apa yang diinginkan, apa yang dimaksud oleh Presiden Soekarno diterima oleh Uni Soviet, dan Uni Soviet mengabulkan apa yang diinginkan. Maka pada tanggal 15 September itu tahun 1956 itu Uni Soviet memberikan bantuan atau kesepakatan kerjasama tentang masalah ekonomi dan teknik, ya, memberikan bantuan, saya lupa jumlahnya berapa pada waktu itu, tapi yang jelas dengan dana tersebut, dengan bantuan atau kerjasama dengan Rusia itu, kemudian Presiden Soekarno membentuk tim antara tim Republik dengan tim dari Rusia. Nah, dikajilah beberapa tempat, antara lain Cirebon, terus kalau nggak salah di Jawa Tengah itu, saya lupa namanya apa itu di situ. Nah, kemudian Cilegon terpilih dari beberapa daerah yang diajukan, ya, Cilegon. Kenapa Cilegon itu dipilih? Karena satu pertimbangannya,
sudah mempunyai infrastruktur darat, ya. Di situ ada kereta api, jalan kereta api. Jadi jalan kereta api dari dari Cilegon itu, dari ada kereta api Bojong namanya itu, atau orang sini menyebutnya kereta Kidul, dan juga kereta dari Merak. Ini sangat menunjang, salah satunya. Yang kedua juga jalan telah terbangun itu sangat cukup panjang, itu menghubungkan berbagai kota antara Cilegon, Serang, terus Tangerang, Jakarta, dan seterusnya sampai ke Jawa Timur. Nah, inilah salah satu yang mendukung. Yang kedua juga bahwa di Cilegon ini mempunyai, sudah ada pelabuhan feri penyeberangan Merak. Nah, ini juga mendukung untuk dibangunnya pabrik baja itu. Lain daripada itu, selain jalan dan kereta api dan pelabuhan, sumber air juga mendukung, sangat mendukung, dan masyarakatnya juga mendukung, dalam artian masyarakatnya mudah untuk diajak komunikasi untuk kepentingan negara khususnya itu. Nah, hasil kajian-kajian itulah yang kemudian menetapkan bahwa Cilegon terpilih daerah untuk tempat dibangunnya pabrik baja. Pada waktu itu nama pabrik baja itu namanya Trikora. Kemudian pada tahun 1958 sampai tahun 1962 dilakukan pembebasan, dan penduduk kampung-kampung yang dibebaskan pada waktu itu adalah Ramanuja Lor, Kubang Lampung, ya, terus Bulak Timur. Nah, kampung-kampung ini penduduknya dipindahkan kemudian di yang sekarang disebut Ramanuju. Apa itu Ramanuju? Yang di kelurahan Kebon Dalem, Rama Baru. Nah, di situ juga ada Bulak Timur, itu ada. Nah, itu pindahan itu pertama kali untuk pembangunan pabrik baja Trikora. Pabrik baja ini dibangun tepatnya pada tanggal 20 Mei 1942. 20 Mei 1942 dibangunlah pabrik baja itu di atas area kalau tidak salah 600 hektar itu. Nah, di situ dibangun pergudangan, dibangun untuk pabriknya, juga untuk rumah karyawan itu. Nah, dalam perjalanannya sangat disayangkan karena pada tahun 1965 itu terjadi Gestapo, sehingga pembangunan pabrik baja ini tidak dapat dilanjutkan karena kondisi keamanan dan politik pada waktu itu tidak memungkinkan. Dan juga pada tahun yang sama itu terjadi sunring atau pemotongan nilai uang, jadi dari 1.000 menjadi Rp1. Nah, ini jadi terjadi sunring dan terjadi Gestapo. Nah, dua peristiwa inilah yang menunda dilanjutkannya pembangunan pabrik Trikora atau pabrik baja Trikora. Nah, ini. Nah, dalam perjalanannya itu dari 1962 itu sampai 1965 pembangunan pabrik baja. Kemudian pada tahun 1965 itu dihentikan sementara.
dihentikan sementara, dan setelah ada pergantian pimpinan kepala negara, tepatnya pada tahun 1970, pembangunan dan perluasan pabrik baja itu dilanjutkan kembali. Karena pada tahun 1967 terjadi peralihan pimpinan kepala negara dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Nah, pada tahun 1967 sampai 1970 dilakukan kajian-kajian, dan akhirnya setelah dikaji ditetapkan kembali bahwa pabrik baja Krakatau, Baja Tama atau Trikora ini harus dilanjutkan kembali. Nah, kapan dilanjutkannya itu? Setelah dikeluarkannya PP nomor 35 atau tanggal 31 Agustus 1970. Nah, dikeluarkan PP ini salah satu di sana dikatakan penyertaan modal negara. Dengan penyertaan modal negara inilah, nah modal itu adalah didukung oleh Pertamina pada waktu itu. Pertamina mengeluarkan modal, ya jumlahnya saya nggak begitu hafal, tapi yang jelas PP di dalam PP 35 itu dikatakan, sehingga pabrik baja ini secara resmi dikatakan dibangun atau didirikan pada tanggal 31 Agustus. Maka setiap tanggal 31 Agustus dilakukan ulang tahun berdirinya pabrik baja itu. Nah, setelah tahun 70-an kemudian dibentuk tim lagi oleh Presiden Soekarto, sehingga setelah tim itu terbentuk dilakukan kajian-kajian, dan pada bulan September nah itu dikeluarkan surat keputusan oleh gubernur tahun 1973. Apa isinya? Isinya adalah tentang pembebasan lahan untuk perluasan pabrik baja Krakatau Steel, karena namanya sudah berganti. Itu sudah berganti. Tapi sebelum bulan September itu, pada bulan Maret, gubernur juga mengeluarkan SK dulu nomor 62 tentang pembentukan tim yang untuk perluasan pabrik baja. Bulan Maret, kemudian disusul pada tanggal 14 September dikeluarkan SK 335, 336 dikeluarkan pada bulan September tanggal 15 tentang pembebasan, tentang luas dan membayar harga dan sebagainya. Itu dijelaskan di sana, itu rugi itu. Nah, sejak itulah kemudian pabrik baja itu dilanjutkan kembali, sehingga sekarang menjadi pabrik baja Krakatau Steel. Nah, itu pabrik baja yang sangat luas dan besar sekali itu. Nah, dari situ beberapa kampung dan desa, wilayah desa itu dibebaskan. Desa apa saja yang dibebaskan? Yang dibebaskan ada yang bedol desa seperti Kota Sari dan Warasari, Kota Bumi, Kubang Sari, terus Kepo, Randekari, Samangraya, Ramanuju, terus Kebon Dalem, itu dibebaskan. Wilayah-wilayah desa tersebut dibebaskan dan penduduknya dipindahkan ke wilayah
perkampungan yang disebut resettlement. Nah, resettlement itu di mana? Di area wilayah desa Ramanuju, desa Jombang, Kali, Mesikit, terus Taman Baru, terus Ciwaduk, terus Ciwedus, Karangasem, itu Bendungan, nah Ketileng. Nah, wilayah desa-desa tersebut kemudian dibebaskan untuk dijadikan sebagai perkampungan baru atau yang disebut dengan resettlement. Nah, resettlement ini terdiri dari beberapa blok, antara blok A, blok B, blok C, D, E, F, G, H, I, dan blok J. Nah, ini perkampungan baru yang di sini nih, perkampungan baru ini pindahan dari perkampungan yang kebetulan kampungnya dibebaskan untuk kepentingan perluasan pabrik baja Krakatau Steel, gitu ya. Nah, ini hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa kita tambahkan lebih jelas lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.